Partai Gerindra memastikan bahwa Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan yang saat ini telah dimulai pekerjaannya bila terpilih pada pemilihan Presiden 2024. Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan hal tersebut di hadapan kader Gerindra di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, saat memulai rangkaian hari ulang tahun HUT ke-15 Gerindra. Apabila Prabowo diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia pada 2024, maka kebijakan pembangunan akan dilanjutkan, termasuk Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, kata Muzani dalam keterangannya, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2023. Muzani mengatakan, meskipun IKN Nusantara dibangun di Kalimantan Timur, itu adalah cita-cita lama yang telah menjadi wacana Presiden pertama Ri Soekarno atau Bung Karno. Pahlawan nasional kita Cikriwut pernah menyampaikan ide untuk memindahkan ibu kota kepada Bung Karno ke Kalimantan, jelasnya. Dan Bung Karno setuju, tapi karena kondisi dinamika politik ketika itu tidak memungkinkan, sehingga pembahasan tidak berlanjut. Tapi artinya apa? Bahwa masa depan Indonesia ada di bumi Kalimantan, sambung dia. Oleh karena itu, Muzani menegaskan kepada semua kader Gerindra untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai basis dukungan kepada Prabowo sebagai capres. Muzani melanjutkan, tujuan Gerindra ingin menjadikan Prabowo presiden adalah untuk melaksanakan amanat pasal 33 UUD 1945. Apakah rakyat kita sudah menikmati kekayaan itu? Itu sebabnya Gerindra ingin Prabowo Presiden 2024. Karena tujuan kekuasaan yang hendak kami raih nanti hanya satu maksudnya, membuat rakyat Indonesia tersenyum menatap masa depannya, tegas Ketua Fraksi Gerindra DPR ini. Dengan menjadikan Prabowo Presiden, ia menambahkan, Gerindra berharap agar kekayaan yang ada di seluruh Indonesia dapat dikelola semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Karena itulah Bung Karno pernah berkata, aku tinggalkan kelayaan Indonesia untuk membuat iri dunia. Dan kekayaan itu harus orang Indonesia sendiri yang mengelola, jelas Muzani. Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira mengatakan, obral insentif pajak bukan menjadi satu-satunya pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Namun, masih ada pertimbangan lainnya seperti kondisi makroekonomi termasuk ancaman resesi global serta naiknya suku bunga dan selisih kurs. Investor tidak hanya mengumpulkan dana dari internal tetapi juga melalui skenario pinjaman baik domestik maupun luar negeri. Di tengah naiknya suku bunga, biaya pinjaman akan lebih mahal sehingga menambah cost of financing proyek di IKN, ujar Bima, Senin, 23/1. Terlebih lagi, penyesuaian upah yang akan lebih tinggi tahun depan lantaran inflasi juga akan menjadi pertimbangan investor saat melakukan penanaman modal. Variabel tadi perlu dihitung secara cermat oleh calon investor, kata Bima. Selain itu, kata Bima, meski sudah ada undang-undang UU, namun investor akan mempertimbangkan kepastian hukum pasca pemilihan umum, pemilu. Dengan alasan kondisi resesi ekonomi dan juga pelebaran defisit fiskal, bisa saja presiden yang terpilih di tahun 2024 akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, untuk menunda sementara proyek IKN Nusantara. Risiko politiknya punya beban besar bagi pengusaha, apalagi investasi yang dibutuhkan berorientasi jangka panjang, tandas Bima.